الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Alhamdulillah, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian tafsir kita dari surat Az-Zariyat, dan kita pada pertemuan yang lalu sampai pada ayat ke-39 ataupun 40 terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah jadikan pada Nabiullah Musa alaihi salam. Di mana di dalam ayat-ayat ini, di sebelumnya Allah mengatakan wa fi Musa id arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun. Dan pada Musa, yakni kami jadikan ada padanya tanda di antara tanda-tanda kekuasaan kami, ya. Dan di antaranya adalah apa yang Allah sebutkan di surat yang lain, walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat, dan sungguh kami telah berikan kepada Musa 9 ayat, yakni 9 tanda dari tanda-tanda kekuasaan kami yang nyata, seperti tongkatnya berubah menjadi ular, tangannya dimasukkan ke sakunya dan menjadi bersinar ila akhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan tentang kisahnya. Dan pada Musa terdapat pelajaran dan tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu pada kejadian ditenggelamkannya Fir'aun, dan sebelum itu disingkapnya lautan yang dalam, dibuka, disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi jalan bagi Musa dan kaumnya Bani Israel menyeberangi dari satu daratan ke daratan di seberangnya. Kemudian setelah lolos melewatinya dan Fir'aun dengan bala tentaranya hendak mengejarnya, kemudian Allah tutupkan kembali dan mereka pun mati tenggelam. Pada perkara tersebut juga terdapat ayat kauniyah, terdapat tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana terjadi keajaiban yang di luar kebiasaan yang pernah diketahui manusia manapun. Namun memang jika Allah telah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Hanyalah urusan Allah apabila menghendaki terjadinya sebuah perkara, Allah tinggal menyatakan kun, jadilah, maka terjadilah dengan mudahnya. Dan Allah ala kulli syai'in qadir, terhadap segala sesuatu maha mampu. Dan pada kejadian tersebut pun diingat, ya, oleh kaum sebelum kita, Yahudi, yakni ketika Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi kita alaihissalam berhijrah, dan dia termasuk akhir-akhir berhijrah atas perintah Allah, menunggu perintah Allah, dan didampingi oleh sahabat terbaik yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tsaniyal itsnain idh huma fil ghar idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Dua orang yang berada di gua, yakni gua Thur, ketika salah seorangnya berkata kepada sahabatnya, jangan engkau bersedih, Allah bersama kita. Yakni ketika Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar masuk ke gua Thur,
karena menghindari dan berlindung dari kejaran target orang-orang yang dijanjikan dan disayembarakan oleh Quraisy. Siapa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan sekian dan sekian. Syahidnya adalah singkat kisah Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, dan tidak lama setelah datang ke Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Maka beliau pun bertanya, "Ma hadzal yaum alladhi tasumuna fi?" Hari apa ini yang kalian berpuasa padanya? Maka mereka menjawab, "Hadza yaumun 'azim." Ini adalah hari besar. Najjallahu fihi Musa wa qaumah. Di hari tersebut dulu Allah selamatkan Musa dan kaumnya, kami Bani Israel. Panasumuhu syukran lillahi ta'ala. Maka kami pun berpuasa di hari tersebut sebagai bentuk syukur kami kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seandainya tidak Allah singkapkan laut, mungkin kami sudah binasa oleh Fir'aun dan bala tentara. Dan kalau Allah bukakan laut, kemudian Allah tutupkan kembali sebelum kami melintasinya, kami pun ikut tenggelam bersama Fir'aun dan bala tentara. Dan jauh sebelum itu, atas segala apa yang Allah kehendaki, kami bisa binasa. Ketika para penyihir diperintahkan untuk tetap kesetiaannya pada Fir'aun, menjadikannya sebagai Tuhan sesembahan, namun mereka tetap memilih iman billah. Maka singkatnya Yahudi mengingat hari tersebut 10 hari atau hari ke-10 dari bulan Muharram adalah hari di mana Allah najjallahu fihi Musa. Allah selamatkan pada hari tersebut Musa dan kaumnya. Wa aghraqa Fir'aun wa mala'ah, dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Kami pun melakukan puasa setiap 10 Muharram untuk bersyukur kepada Allah karenanya. Maka Nabi SAW pun menjawab, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kalau begitu kami lebih berhak terhadap Musa, untuk mengikuti Musa daripada kalian. Karena sebagaimana dalam hadis lain, "Inna nahnu ma'syaral anbiya." Sesungguhnya kami segenap para nabi, ikhwatul li'allat, abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Kami segenap para nabi adalah saudara seayah. Jalur dari ayah mereka satu, tetapi ibu mereka berbeda-beda. Wa dinuna wahid, agama kami satu. Tauhid, meskipun berbeda syariatnya, berbeda bentuk tata cara ibadahnya, bahkan berbeda isi kitabnya dan bahasanya. Taurat Ibrani, Injil lain lagi, Al-Quran lain lagi, namun intinya tauhidullah. Kami segenap para nabi, inti ajaran agama kami sama. Maka di situ Nabi SAW mengatakan kepada orang Yahudi, "Kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian." Yang diantara mereka mengatakan Uzair ibnullah, Uzair putra Allah, dan seterusnya. Maka Nabi pun berpuasa padanya hingga menjelang wafat. Di tahun terakhir sebelum beliau wafat, beliau mengatakan, lain baqitu ila qabilil asuman at-tasir. Kalau aku mendapati tahun berikutnya, aku akan puasa tanggal 9-nya. Dan dalam perkara hadis yang lain disebutkan, sumu at-tasir khaliful yahud. Puasalah tanggal 9-nya, selisilah Yahudi. Sehingga dibahas oleh para ulama fikih tentang hal tersebut, yang tidak kita panjang lebarkan terkait dengan hal tersebut. Namun secara global disunahkan untuk puasa tanggal 9 dan 10-nya. Dan ini puasa termasuk di antara sebaik-baik puasa. Dan kita sudah mulai memasuki bulan Al-Muharram. Dan atas hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan awal bulan dalam setahun, dalam bulan Islam, jadi bulan Al-Haram yang suci. Begitu pula di akhir ditutup dengan bulan suci Al-Haram, yakni Dzulhijjah. Dan disebutkan oleh para ulama agar supaya tahun tersebut diawali dengan bulan yang disucikan Al-Muharram, ditutup dengan bulan yang disucikan Dzulhijjah, dan bahkan 2 bulan berturut-turut sebelumnya bulan suci Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, menunjukkan bahwasannya penutupan amal pada segala sesuatu itu lebih penting, lebih diutamakan daripada awalannya. Bukan berarti kemudian seorang menunda-nunda
ya, dari berbuat baik. Tetapi ketika seorang semakin mendekati kematian, semakin tua dan semakin tua, hendaknya semakin banyak membenahi diri, hendaknya semakin banyak muhasabah, introspeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita. Ya, semakin banyak yaitu mengurangi dari hal-hal yang kurang manfaat maupun dosa, dan begitu pula banyak-banyak beristighfar, bertobat dan memperbanyak amal saleh. Sebagaimana bulan Al-Haram yang 4 Allah jadikan, Allah bagi dalam setahun, di awal 1 yakni Muharram, di tengah tahun 1 yaitu Rajab, dan di akhir ada 2 Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dan semestinya untuk kita hafalkan bulan-bulan tersebut, sebab banyak ibadah-ibadah dalam agama kita dikaitkan dengan bulan-bulan tadi, bulan-bulan Islam. Bukan puasa bulan Juli, bukan manasik haji bulan Oktober atau yang selainnya, tapi dengan bulan-bulan Islam. Yang ini Muharram, yang ini Dzulhijjah, yang ini Sya'ban, yang ini Ramadan, dikaitkan dengan bulan-bulan tersebut. Dan ini ada kaitan dengan ayat yang kita baca terkait dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, dengan hari di mana Allah ya utus Musa sampai dimenangkannya Musa dan kaumnya diselamatkan menyeberangi Laut Merah dan ditenggelamkannya Fir'aun. Maka Allah ingatkan sebuah kejadian besar tersebut. Ya. Maka Allah katakan, wa fi Musa iz arsalnahu ila Fir'auna bisultanin mubin. Dan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah tatkala kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan hujjah dalil yang nyata. Fatawalla biruknih, namun justru dia berpaling dengan kekuatannya, yakni Fir'aun la'natullah alaih. A'rada an Musa, dia berpaling dari Musa, istikbaran wa juhudan wa zulman wa udwana, karena menyombongkan diri, karena menentang, karena zalim dan memusuhi Musa alaihissalam. Sebagaimana kata Allah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, zulman wa uluwa, dan mereka mengingkarinya dalam keadaan jiwa-jiwa mereka meyakininya, namun mereka mengingkarinya karena kezaliman dan suka ketinggian, yakni suka menyombongkan diri. Fir'aun dalam dasar lubuk hatinya yang paling dalam, dia yakin kalau dia tidak bisa menciptakan manusia, ya, makanya yang dia bisa hanya ataupun raja-raja yang ada paling membiarkan 2 orang, 1 dibunuh, 1 biarkan hidup. Adapun menciptakan, ya, ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para makhluk yang lain, dalam dasar lubuk hatinya dia tahu hal tersebut. Tapi kenapa dia mengatakan ana rabbukumul a'la? Karena dia suka untuk disembah, dia suka untuk diagungkan, dia suka untuk ditinggikan. Dan itu sebagai ibrah, pelajaran, bukan hanya kemudian seorang muslim menganggap itu pengetahuan, itu kejadian yang telah lalu, itu hanya kisah umat terdahulu, itu hanyalah sebuah sifat dari musyrikin yang telah lewat. Namun ayat demi ayat, kisah demi kisah Allah sebutkan sebagai pelajaran bagi kita. Demikian pula seorang muslim, ya, agar menjauh sifat ketinggian. Sebagaimana Allah pula sebutkan di ayat yang lain, tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat, itulah negeri akhirat. Kami peruntukkan untuk siapa? Kata Allah, lilladzina la yuriduna. Kami peruntukkan, kami siapkan dalam ayat lain, uiddat, telah kami persiapkan jannah. Telah Allah ciptakan dan Allah siapkan. Allah sediakan untuk siapa? Calon-calon penghuni yang memasukinya. Pada sallallahu alaihi wasallam, dan kita hanya bisa berharap dan berusaha Allah menjadikan kita termasuk mereka. Kata Allah, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh. Kami peruntukkan untuk orang-orang yang tidak menginginkan ketinggian di muka bumi. Saya harus yang nomor 1, saya harus yang didengar, saya harus yang ditaati. Orang lain harus tunduk semua kepada saya. Ya. Saya harus yang
dan hal-hal yang semisalnya dari sifat haus kekuasaan waliyadzubillah, maka hubbu ar-ri'asah waz-zi'amah, mencintai kepemimpinan, mencintai ketenaran, hubbus syuhrah, ini adalah penyakit yang amat berbahaya. Ini di antara faedah yang bisa kita petik juga dari kisah ini, di mana karena sebab itu pula Allah tentukan siapa yang berhak mendapat hidayah, siapa yang tidak. Contohnya ketika Nabi SAW berdoa, ketika Islam diteror, diintimidasi, diancam, maka Nabi mengharapkan seorang sosok yang kuat, yang disegani oleh kaumnya dan ditakuti. Maka Rasul berdoa kepada Allah, Allahumma ayyidil islama bi ihda umarain. Ya Allah, kuatkan Islam dengan salah seorang dari dua Umar. Apakah Umar bin Khattab atau Amr bin Hakam? Siapa dari kedua yang lebih engkau ridhoi, yang lebih engkau cintai dan engkau pilih untuk ia mendapat hidayah, ya Allah. Disebutkan Amr bin Hakam ini dijuluki dulunya Abul Hakam, bapaknya kebijakan, orang yang jitu idenya, orang yang yaitu kuat pola pikirnya, didengar oleh kaumnya dan disegani. Ketika rapat di Darun Nadwah, ya, sejak masa jahiliyah, dia bicara selalu didengarkan orang, punya suara, punya kewibawaan, didengar kaumnya, ya. Dan dia berpengaruh. Oleh karenanya Nabi SAW mendoakan supaya dia atau Umar yang Allah kuatkan Islam dengannya. Hanya saja dia ini menyukai ketenaran. Adapun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga orang yang ditakuti dan disegani. Namun beliau mengikuti al-haq dan tidak peduli apakah disenangi orang ataukah tidak. Yang penting dia dalam posisi yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala singkatnya Allah pilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk memeluk Islam, sementara Amr bin Hakam yang suka bersaing zahirnya dalam kebaikan. Mereka memberi minum jamaah haji, kami pun bisa. Mereka melakukan ini kemuliaan, membantu ini membantu itu, kami pun bisa. Mereka Banu Hashim melakukan ini dan itu, kami pun bisa. Terus, tapi kalau mereka di antara mereka mengaku anak keturunan Bani Hashim, ada yang jadi nabi, yang jadi utusan Allah, maka bagaimana lagi kami bisa menyainginya? Ya. Kalau kami harus mengikutinya, kalau kami harus tunduk kepadanya, ini kehinaan bagi kami. Ya. Padahal sempat dia mulai menyadari kalau ini yaitu ajaran yang benar, ajaran yang hak, namun dia tidak rela yaitu ditinggalkan oleh kaumnya dan kehilangan kepemimpinan. Begitu pula contoh dari ru'asa munafiqin, pimpinan di antara pimpinan munafiqin, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dia berislam secara zahir karena kaumnya yang kemudian disebut Aus dan Khazraj, dua-duanya kemudian penduduk Madinah disebut kaum Al-Ansar. Mayoritas mereka telah beriman dan berislam. Dia tidak ingin ketinggalan dengan kaumnya. Dia tidak ingin bersikukuh di atas ajaran sebelumnya, sehingga dia ditinggalkan oleh kaumnya, tidak didengarkan oleh kaumnya, dihinakan oleh kaumnya, tidak didengarkan lagi oleh kaumnya. Dia tidak mau. Maka terpaksa dia ikut menampakkan amalan yang sama dengan kaumnya, tidak mau beda dengan kaumnya, karena takut diladani, karena takut dicaci maki, karena takut tidak didengarkan lagi omongannya kalau beda dengan ritual yang biasa dilakukan oleh kaumnya. Maka ketika kaumnya sudah mulai berislam, tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali kemudian ikut-ikutan berislam, tetapi secara zahir, namun batinnya Allah mengetahui. Ya, dan baru muncul munafikin di masa setelah hijrah. Ini dua di antara contoh dan sekian banyak contoh sebab bahwasanya suka kepemimpinan, menyukai kepemimpinan itu daun khatir, penyakit yang membahayakan.
Kita harus waspada ketika berkara seperti ini. Maka yang penting adalah al-haq tersampaikan. Ya, yang penting adalah mana yang lebih maslahat dan lebih baik. Tidak harus kita. Misalnya dalam suatu amalan, apakah itu sedekah, apakah itu tenaga, ataukah itu suatu urusan, ataukah itu dakwah lebih-lebih. Mana yang lebih maslahat, yang lebih diterima oleh kaumnya. Kalau fulan, yang lain lebih bisa diterima. Kenapa harus saya? Ya, justru demikian semestinya kita ingat. Ya. Karena tujuan bukanlah yaitu untuk yaitu seseorang mencari hal-hal tadi, dan ini perkara yang amat sangat penting. Oleh karena itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji seorang hamba Allah yang termasuk penghuni jannah, dia tidak peduli in kana fi saqah kana fi saqah. Kalau dia kadang di depan, dia manut di depan, ditempatkan di tengah, dia di tengah, ditempatkan di belakang, paling belakang dia juga tersinggung, depan, belakang, pasukan, inti, pimpinan, komandan, atau prajurit biasa, tidak jadi masalah bagi dia. Mau jadi pimpinan regu, mau jadi pimpinan gotong royong, atau yang di belakang, atau yang jadi bawahan, karena yang dia cari amalan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keikhlasan. Dan tidak hanya dengan Fir'aun, maka dia menyukai kebenaran, dia menyukai ketinggian di muka bumi, sehingga meskipun dari dasar lubuk hati dia mengetahui dirinya bukan Rabb, dirinya bukan Tuhan, bukan pencipta, tapi dia tetap mengaku dan memerintahkan rakyatnya untuk tetap menyembahnya dan mengagungkannya. Ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang tertinggi, dan yang semisal. Maka ini Allah sebutkan fatawalla biruknih, dia pun berpaling dengan kekuatannya, biruknih ay bi quwwatihi wa sultanihi wa jundi, dengan kekuatannya, kekuasaannya, bala tentaranya, apa yang dia miliki itu dia anggap kuat. Dan ini juga Allah ingatkan di ayat yang lain, terkadang ada sifat aqadatul izzatu bil idm. Terkadang orang tetap bersikukuh di atas dosa, tidak mau rujuk, mengakui kesalahan dan kembali kepada kebenaran karena sebab gengsi. Akhadathul izzah, ketinggian dirinya, kesombongannya, menganggap dia, saya ini siapa? Ya, kemudian engkau ini siapa? Kemudian dia tidak melihat substansi isi nasihatnya, tapi melihat kepada pelakunya. Yang memberi nasihat siapa? Ya. Ini lebih miskin dari saya, ini lebih tidak terpandang dari saya, dan saya ini siapa? Kemudian dia menolak nasihat, bukan karena melihat isi nasihatnya, bukan karena melihat, mencermati substansi nasihat yang dikandungi di dalamnya, tapi melihat siapa kamu, siapa saya. Kemudian dia menyombongkan diri dan tetap bersikukuh, keras kepala di atas dosa dan kemungkarannya, membuang nasihat. Dan inilah ainul kibr, inilah inti dari kesombongan. Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haq wa qamtun nas. Kesombongan adalah menolak kebenaran ketika datang. Ya, ada kebenaran datang, yang dilihat, dipikir bukan hadis atau ayat seberapa jauh, namun yakni ditolak karena mungkin orang yang datang membawanya atau yang semisal, menolak kebenaran, wa qamtun nas, dan meremehkan orang. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah taufiknya jauhkan kita semua dari sifat-sifat tercela ini. Kita lanjutkan kisah Musa dengan Fir'aun. Fir'aun berpaling dari Musa, menentangnya, tidak mau menuruti ajakannya. Dan sesungguhnya Musa alaihissalam intinya, ya, sekalipun Fir'aun adalah bukan termasuk dari kabilahnya, dia dari Mesir, bangsa Mesir. Sementara Musa telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad alaihissalam hanya diwajibkan, diperintahkan para rasul tersebut untuk mendakwai kaumnya. Selebihnya tidak diwajibkan atas mereka. Sebagaimana ini dijelaskan dengan pasti oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Aku diberi 5 perkara yang tidak diberi kepada nabi-nabi sebelumku. Salah satunya para nabi diutus ila qaumi khassah, kepada kaumnya khusus. Wa bu'ithu ila nasi amah, tapi aku diutus kepada segenap manusia. Namun mereka membaliknya sebagaimana kita sebut.
Ketika orang-orang Nasara di awal-awal kemunculan Nabi Muhammad SAW melihat tanda-tandanya, kebenarannya, maka mereka ngumpul sebagaimana dikisahkan oleh Syekhul Islam ini. Dan mereka awal mulanya tidak terang-terangan menentang Nabi Muhammad SAW. Mereka mengakui, ya kami mengakui dia Nabi, tapi bukan Nabi kami. Ya, dia hanya diutus kepada kaumnya, dia hanya diutus kepada kampung halamannya, dia hanya diutus kepada umat yang belum punya Alkitab. Sementara kami punya Alkitab, bahasa kami berbeda dengannya, dan kabilah kami pun berbeda dengannya, tempat kami pun jauh daripadanya. Mereka ini cari alasan untuk keluar dari ruang lingkup dakwah Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi telah mengatakan dalam hadisnya, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ji'tu bih illa kana min ashabin nar." Tidaklah ada yang mendengar aku telah diutus dan dakwahku. Tidaklah dari seorang pun dari umat ini, umat yang didakwai beliau. Umat itu ada dua, umat ijabah, umat yang menjawab seruan dakwah Nabi, yaitu kaum muslimin, umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, umat dakwah, umat yang didakwai Nabi SAW, mencakup semua manusia. Maka beliau mengatakan, tidaklah seorang pun dari umat manusia ini, semua yang dia mendengar tentangku, namun meninggal dunia ataupun mati dalam keadaan tidak mau beriman dengan yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan," seandainya saudaraku Musa saja hidup. Musa nabi paling afdal, nabi paling utama dan paling besar dalam deretan jajaran nabi-nabi Bani Israil sebenarnya kita sebutkan. Dan syariat Tauratnya dipakai, dan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa menyempurnakannya saja, bukan mengganti Taurat. Musa seandainya pun hidup, ma wasa'ahu illa tibai, dia tidak diberi kelonggaran kecuali harus mengikuti aku, kata Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kelak Nabi Isa alaihissalam ketika turun di akhir zaman nanti, kemudian membunuh Ad-Dajjal, dan dia sholat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa maju, Imam Mahdi menolak, ya, dan mengatakan ucapannya, kalian diberikan keutamaan dan memerintahkan Imam Mahdi yang maju, Nabi Isa sholat di belakangnya. Sholat dengan tata cara sholat Nabi kita Muhammad alaihissalam. Maka itu Nabi Isa, dan dalam ucapan Nabi disebut Nabi Musa alaihissalam. Demikian ini seluruh. Maka demikian Nabi kita Muhammad alaihissalam dan dakwah, dan beliau diutus kepada segenap seluruh umat manusia tak terkecuali. Dan ayatnya jelas, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Begitu pula inna arsalnaka, atau kami utus engkau, yaitu kafatan linnasi basyiran wa nadhira, kafatan linnas, menyeluruh untuk segenap manusia. Tapi yang mereka pakai ayat-ayat mutasyabihat, doa atau tafsir, misionaris dan semisalnya, sebelum mengajak kepada agamanya digoyahkan dulu keyakinan kaum muslim. Dibawakan ayat-ayat Al-Quran dalam keadaan mereka tidak mengimaninya, untuk menggoyahkan iman kaum muslimin. Di antara ayat yang disebutkan, ini lihat dalam ayat Allah mengatakan terhadap Nabi Muhammad SAW, liyunzira ummal qura wa ma haulaha. Kami utus dia Muhammad liyunzira, untuk memberi peringatan kepada siapa? Ummal qura, induknya kota-kota, memberi peringatan kepada Mekah dan penduduk Mekah. Wa ma haulaha, dan yang ada di sekitarnya, jazirah Mekah atau jazirah Arab saja. Tidak mencakup Romawi, Syam, Persia, apalagi seluruh dunia. Ini Muhammad cuma diutus kepada kaumnya. Dan ini pentingnya mempelajari tafsir Al-Quran melalui ulama ahli sunnah. Kalau tidak, ayat itu bisa dibawa ke sana kemari. Ya. Yang dipilih bukan ayat yang muhkam, yang jelas. Allah mengatakan kami utus Muhammad kafatan linnas, untuk menyeluruh kepada semua manusia. Tapi yang dipilih ayat-ayat dia, kami utus dia kepada Ummul Qura dan yang sekitarnya. Ada itu perkhususan, ada termasuk seluruh manusia. Yang pertama diperintah adalah Mekah dan seluruh dan sekitarnya, kemudian nanti Madinah dan
Ini tidak menafikan dengan yang tadi, namun memang dibawakan sengaja untuk yaitu tujuan tertentu. Kemudian pula ayat-ayat yang lain, ya, pada ayat-ayat yang tidak sebanyak ini Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW universal, umum untuk segenap manusia. Adapun nabi-nabi yang sebelumnya sebagai disebutkan hanya diutus kepada kaumnya khusus, sebagaimana kata Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan disebutkan dalam Israiliyat, dalam sebagian atau Bible, la nusaddiq wa la nukadzib, tidak kita dustakan dan tidak kita benarkan, namun sesuai. Ketika disebutkan banyak, wahai Bani Israel, hai Bani Israel, hai domba-domba yang sesat dari Bani Israel, ini menunjukkan umat dakwahnya adalah kaumnya. Namun kemudian yang berubah tentang khitan, tentang bolehnya babi atau yang selainnya adalah Shaul Paulus, bukan Nabi Isa alaihissalam. Baik, Nabi Musa alaihissalam sebenarnya diperintahkan untuk mendakwai kaumnya, Bani Israel. Tetapi qadarullah ketika itu, kita kembali ke kisah dari Bani Israel diperbudak oleh Fir'aun. Maka untuk membebaskan kaumnya dari perbudakan dan memintanya untuk kaumnya dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan, Nabi Musa alaihissalam menemui yang kuasa terlebih dahulu, memang yaitu tuan mereka ataupun yang memperbudak mereka terlebih dahulu, mendatangi Firaun. Setelah sebelumnya beliau lari dari Firaun, ya. Ketika kejadian beliau membunuh orang tanpa sengaja, ya, kisah membela kaumnya, kemudian minta tolong kepada Nabi Musa, tolong dibela. Nabi Musa kuat memukulnya tanpa berniat membunuhnya. Ternyata pukulannya amat keras sehingga membuat orang tadi mati. Sampai kisahnya, sampai kemudian dikejar-kejar dan Nabi Musa lari keluar dari daerahnya Fir'aun, dari Mesir. Wa kharaja minha khaifan yataraqab fa kharaja minha, maka Musa keluar dari tempatnya Fir'aun, dari Mesir ketika itu dalam keadaan takut, ya, lihat-lihat kalau ada yang mengikuti, kalau ada yang menangkap tiba-tiba dari prajurit Fir'aun. Hingga beliau ke negeri Madian, tidak punya sangu apa-apa, lapar, berteduh, minta doa kepada Allah, dan kisahnya masyhur sampai Allah kemudian nikahkan itu dengan putri seorang yang saleh dengan mahar kerja kepadanya 8 tahun dan dia sempurnakan 10 tahun. Sampai nantinya kemudian Allah angkat atau Allah jadikan nabi dan Allah perintahkan kembali ke Mesir, bebaskan kaummu dan dakwai Fir'aun. Dan Nabi Musa alaihissalam sempat memohon kepada Allah dan minta uzur kepada Allah. Aku ini seorang yang kurang bisa berkata-kata, dan minta kenapa tidak saudaraku ini, yakni Harun alaihissalam. Maka ketika Allah telah berketetapan Musa yang jadi pimpinan, maka Nabi Musa alaihissalam pun hanya meminta tangan kanan, hanya meminta anak buah yang setia, pendamping, asisten dalam dakwah, yaitu saudaranya Harun alaihissalam. Rabbi shrah li amri, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri. Dan ayat-ayat yang setelahnya Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah agar dijadikan Harun sebagai waziran, seperti menterinya atau seperti tangan kanannya, asistennya yang mendampinginya ke sana kemari, ya. Dan disebutkan oleh para ulama, itulah pemberian atau permohonan terbesar seorang saudara kepada saudaranya kerabat, ya. Sehingga dengan itu Nabi Harun diangkat menjadi nabi atas permintaan Musa alaihissalam, sehingga beliau dimuliakan, ya, beliau diangkat menjadi nabi atas sebab permohonan Musa alaihissalam. Dan tidak ada saudara di dunia ini manapun yang memberi manfaat lebih besar, sebenarnya disebutkan oleh para ulama, dibandingkan Musa terhadap Harun, yang bagaimana kemudian menjadikan saudaranya menjadi nabi, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membantunya dalam dakwah. Dan di sana banyak kisah Nabi Musa alaihissalam, dan sempat meskipun
sempat yaitu mengkhawatirkan dirinya karena hendak menghadapi seorang yang bengis dan kuat, punya kekuatan besar dan pasukan Fir'aun. Namun Allah Subhanahu wa taala menenangkannya dan meneguhkannya, akan membantunya, ya. Dan Allah memerintahkan mereka berdua untuk datang kepada Fir'aun di dalam banyak ayat. Kembali ke ayat ini di Az-Zariyat, Fir'aun berpaling. Ada pun kisahnya mungkin di surat lain, ya, terkait dengan Musa mendatangi Fir'aun. Namun di sini disingkat Fir'aun berpaling dengan kekuatannya. Wa qala sahirun aw majnun, dan dia justru berkata dia ini penyihir ataupun orang gila. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, yakni annahu ittahama alaihi salatu wassalam bi annahu sahir. Dia menuduh Musa bahwasanya dia penyihir, li'annahu ata bi ayat tushbihu ma yasna'u sahara, karena dia membawa sesuatu yang itu mukjizat, yang sebagaimana masyhur dikatakan orang-orang, tetapi itu mirip dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang para penyihir. Dan telah kita sebutkan tiap-tiap nabi Allah kuatkan dengan mukjizat yang sesuai dengan kaumnya. Ketika di masa Nabi Musa banyak orang mengagumi praktek sihir dan semisalnya, maka dikalahkan sihir mereka dengan hal-hal yang mencengangkan mereka, ya. Sampai membuat para penyihir pun mengakui itu bukan ilmu yang bisa dipelajari, bukan ilmu sihir, dan mereka beriman dengan Rabbnya Musa alaihissalam. Asa min khashab tuda' fil ard wa takunu fu'danan mubina wa yadun tudkhalu fil jayb wa tukhraju bayda'a fil hal. Sebuah tongkat dari kayu diletakkan di tanah berubah menjadi ular yang nyata, bukan khayalan, betul-betul orang yang nyata. Begitu pula tangan Musa dimasukkan ke sakunya, dikeluarkan putih bercahaya seketika. Ada yushbisir, ini mirip dengannya. Au majnun, atau gila. Wa dzalika bi kaunihi yad'i anna Allah wahdahu khaliqus samawati wal ard. Ketika dia mendakwahkan bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta langit-langit, bumi dan seisinya. Wa huwa Rabb, wa huwal ilah, dialah Rabb, sesembahan dan ilah, sesembahan yang semestinya satu-satunya diibadahi. Tidak selainnya, tidak Fir'aun, tidak malaikat, tidak pula selainnya. Tidak pula boleh dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Maka Fir'aun menuduhnya ini gila karena, ya, dakwahnya tersebut. Li'annahum kanu la ya'rifuna al-ilah illa Fir'aun. Dan kaumnya tidak mengenali adanya ilah kecuali Fir'aun. Fa idza ja'a syakhsun, maka ketika datang orang di masa itu, ya, mengatakan innallaha huwa rabbul alamin, dan mengatakan Allah lah rabbul alamin, wa anna fir'aun laisa ilahan wala rabban, dan mengatakan Fir'aun bukan rabb, maka mereka ketiga itu yarmunahu bil junun, mereka menuduhnya dengan kegilaan. Hadza majnun kharaja amma na'had, ini orang gila, keluar dari apa yang kita yakini, ya. Dan ini tuduhan di antara tuduhan-tuduhan apa yang ada. Wa illa, sebenarnya itulah kontradiksi. Penyihir di satu waktu menuduh ini orang gila, dan tidak mungkin keduanya bersama, ya. Salah satunya tidak mungkin, apalagi kedua-duanya. Tidak mungkin orang gila bisa jadi penyihir, tidak mungkin orang gila belajar ilmu sihir. Dan ini keduanya dua sifat yang bertolak belakang. Namun meskipun demikian semuanya sifat-sifat jelek, dan ini semua tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjauhkan rakyat dan masyarakat dari dakwah Nabi tersebut. Begitu pula yang di sini harus kita ambil petik pelajaran. Ya, ketika ada pro kontra, ketika ada orang yang menjuluki, hati-hati dari tulat, menuduh ini menuduh itu, maka tidak kita terburu-buru membenarkannya, tidak pula kita juga terburu-buru menolaknya. Siapa tahu itu benar, ya, dan tidak kita langsung membenarkannya, siapa tahu itu keliru tuduhan yang disampaikan. Maka hendaknya seorang melihat ketika ada jarh wa ta'dil, ada tuduhan, ada pro dan kontra, ada pujian dan ada kritikan, maka dilihat orang yang mengkritiknya apakah ilmiah atau tidak, apakah ada bukti-buktinya. Seperti kata Allah, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, berikanlah bukti-bukti kalian jika kalian memang benar.
Kemudian para ulama mengatakan fulan mubtadi' dhal, fulan mubtadi' ahlul bid'ah dan tersesat. Buktinya ini, dia menyimpang, menyelisih firman Allah demikian, sabda Rasul demikian, dia mengucapkan demikian, di kaset dalam rekaman demikian, di bukunya halaman sekian dia mendakwahkan demikian, dan ini bertentangan dengan firman Allah demikian. Di dalam bukunya yang lain dia mengatakan demikian, dan ini bertentangan dengan hadis sahih yang demikian. Di dalam bukunya yang lain dia mengatakan dalam halaman sekian demikian, dan ini menyelisih ijma' ulama Ahlussunnah. Maka ini jelas bukan tuduhan, bukan fitnah, tapi ini di atas hujjah. Oleh karenanya tidak, yaitu kita tolak mutlak begitu saja semua tuduhan. Demikian orang bukan juga kita benarkan serta-merta, namun lihat hujjahnya, lihat alasannya. Demikian ini yang dilakukan oleh para ulama dari waktu ke waktu. Dan begitu pula di sini kita harus waspada bagaimana musuh-musuh dakwah itu senantiasa berusaha untuk menyematkan yaitu julukan-julukan negatif kepada yaitu Ahlussunnah dan yang mengikuti dakwah al-anbiya, dakwah tauhid dengan tuduhan-tuduhan yang negatif. Maka di sana mestinya kita pahami hal-hal yang seperti ini, tidak kita serta-merta langsung benarkan dan kita ikuti, tetapi juga tidak langsung kita tolak, kita tepis semuanya, ya. Bisa jadi dijuluki teroris untuk memukul rata semua muslimin yang berjenggot, yang demikian kemudian dituduh teroris. Ya subhanallah. Padahal para nabi berjenggot, Nabi Musa berjenggot, Nabi Harun berjenggot, demikian pula Nabi Isa, Nabi Muhammad. Bahkan ditulis dalam kitab-kitab fikih, lihiyatu Abu Bakar, lihiyatu Umar, lihiyatu Utsman. Tentu kita tidak boleh terbawa kepada yang seperti ini. Tapi juga kita tidak kemudian serta-merta menutup mata. Tidak ada di sana teroris. Itu hanya bikinan. Ya. Kemana ini bom-bom dan sekian nyawa telah mati? Para ulama telah menjelaskan dan buku-buku mereka ada. Penyimpangan ini jelas ada. Dan aksi-aksi itu dilandasi dengan pemikiran. Ya. Ada syubhat ini. Bukan tidak ada. Maka ini perlu dan butuh untuk cermat dan jeli, lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini, di mana sedikit-sedikit orang posting, sedikit-sedikit sharing, langsung disebarkan tanpa cross check, tanpa tabayyun, tanpa tatabbut. Maka seorang muslim ingat firman Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Cross checklah berita ketika datang lebih-lebih dari seorang fasik. Maka lebih-lebih berita yang kita tidak tahu sumbernya. Dan hadis disebut al-hadis, riwayat siapa, ini bagaimana, hadisnya sahih atau dhaif, langsung kita posting, kita sebarkan. Hati-hati. Ya, kalau benar kita dapat pahala, kalau ternyata salah ajarannya kita ikut memikul dosa. Maka dan daf'ul madarrah muqaddam ala jalbil manfaah. Mencegah madarat lebih didahulukan daripada mencari maslahat. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa'aqadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Maka kami pun ambil dia dan bala tentaranya, kemudian kami campakkan mereka ke dalam lautan dan dalam keadaan dia tercela. Fa'aqadnahu fanabadnahum ay tarahnahum fi. Kami lemparkan mereka, kami hempaskan mereka dan kami tenggelamkan mereka ke dalamnya. Fil yammi, al-yam huwa al-bahr. Al-yam adalah lautan. Dan lautan yang dimaksud di sini bukan semua lautan, namun tempat kejadian al-bahrul ladzi halaka fihi Fir'aun, tempat di mana Fir'aun di situ ditenggelamkan, huwa al-bahru al-ahmar, adalah laut merah. Dan ini nama, dan sampai sekarang ini perkara yang masyhur, laut merah ini, yang di situ berhadapan-hadapan dua dataran di jajaran Jazirah Arab, yaitu Saudi Arabia dan Yaman bagian selatan, di sebelah timur pantai. Adapun di sebelah pesisir pantai sebelah barat adalah benua Afrika, yaitu Mesir yang ada di situ. Maka Nabi Musa alaihissalam setelah mendakwai Fir'aun dan tidak mempan, ya, maka Nabi Musa alaihissalam dengan singkat kisah membawa kaumnya pergi malam-malam. Dan malam-malam mereka tidak tahu Fir'aun dan bala tentaranya, kemudian mereka telah mengadakan perjalanan.
dengan rombongan, dengan anak istrinya, dengan barang-barang mereka di waktu malam hari, tentunya perjalanan tidak cepat. Meskipun sudah mendahului start ya, atau lebih dahulu pergi ya, meninggalkan Mesir di waktu-waktu yang sebelumnya, di waktu malam, namun sebegitu Fir'aun memahami dan menyadarinya, tadi disebutkan di dalam ayat surat yang lain, maka Fir'aun segera mengejarnya dengan bala tentaranya, dengan pasukan berkudanya dengan lebih cepat. Maka ketika menjumpai dan sampai pada, ternyata berujung perjalanan Bani Israel dengan Musa alaihissalam di Laut Merah, tidak mungkin mereka berbalik karena ada Fir'aun dan bala tentaranya. Maka sempat berputus asa sebagian dari kaum Musa, mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita bakal tersusul, kita bakal ya tertangkap, kedapatan. Kalau mereka dengan cepatnya menyusul kita dan tidak ada jalan ke depan kecuali laut, kita pasti kedapatan, kita pasti ketangkap. Yakni halakna, kita pun akan binasa. Sudah tidak ada jalan lain. Maka Nabi Musa alaihissalam yakin dengan pertolongan Rabb-Nya, dan dia menjawab kaumnya, kalla inna ma'i rabbi sayahdin, sekali-kali tidak, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Sayahdin, karena itu waqaf di akhir ayat, aslinya sayahdini, dia akan memberi petunjuk kepadaku harus apa. Dan ini seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, aslinya liya'buduni, ada ya mutakallim. Nanti di Dzariyat akhir juga ada ya. Yang kita masih di ayat ini 40 ya. Dan di sana di surat yang lain ketika Nabi Musa alaihissalam menyatakan inna ma'iya rabbi sayahdi, tidak mengatakan saufa yahdin, yang mana kata para ulama termasuk faedah lughah, sin yaitu isyarat ila qurb, menunjukkan sesuatu yang lebih dekat ya, dibandingkan dengan saufa. Maka sering dikatakan seorang jangan taswiful amal, menunda-nunda amal. Saufa, nanti saja, saya nanti tobat kalau sudah keluarga, sekarang mumpung masih bujang. Saya nanti mau belajar nanti kalau sudah punya anak, nanti saja. Ini disebut taswif. Sawwafa yusawwifu, saufa, nanti seakan-akan jauh. Namun sin dengan kata sa ini menunjukkan lebih dekat ya. Dan karena itu ketika Allah hendak menunjukkan yaitu hari kiamat sudah dekat dan mereka bakal mendapatinya, disebutkan kalla saya'lamu thumma kalla saya'lamu, jangan anggap itu jauh. Baik, maka disebutkan sah. Adapun di sini inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Rabbku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Singkatnya kemudian Nabi Musa mengetukkan tongkatnya, terbelah lautan setinggi-tinggi gunung ya, segitu lautnya dalam namun tersingkap dengan mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darakan wa la takhsha. Hingga akhirnya kemudian mereka menyeberang sampai di seberang. Singkatnya kemudian Fir'aun dan bala tentaranya hendak menyusul, kemudian Allah tutupkan lautnya dan mereka tenggelam. Dan Allah jadikan di antara tanda kekuasaannya, dijadikan jasad Fir'aun masih utuh dan dapat disaksikan sampai zaman sekarang. Begitu pula sebagian peneliti, sisa-sisa puing kereta-kereta kuda mereka di dasar Laut Merah diteliti dan masih dijumpai. Ini semua pertanda ya, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan hal tersebut. Meskipun kaum muslimin, kaum mukminin yang yakin dengan Al-Qur'an, cukup dengan kalam Allah, namun sebagian orang yang lemah iman ya, Allah jadikan tanda-tanda tadi semakin meyakinkan dan menguatkan mereka. Ini bukan dongeng-dongeng semata, ini bukan kisah-kisah yang ya, yaitu omong kosong, namun ini betul-betul kisah nyata. Dan disebutkan fa'aqadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim, kami campakkan mereka ke lautan, Laut Merah, wa huwa mulim, dalam keadaan dia tercela, yakni Fir'aun. Sebagai balasan dia mencela Nabi Musa alaihissalam, bahkan Rabb-Nya, dan bahkan termasuk sebab asal muasal dibangunnya piramida itu atas kesombongan Fir'aun, memerintahkan ya Haman ibnili sarhanlah ibnili apa Abdullah
Yang keras, ya Haman. Ibni li sarahan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin atau inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, ini arsitekturnya Firaun. Bangunkanlah untukku, desainkan, buatkan untukku sebuah bangunan yang tinggi sehingga aku bisa sampai ke Rabbnya Musa yang dia bilang ada di atas itu. Tak bangun bangunan tinggi di dunia, bangun. Mana? Yang kata Musa, Rabb ada di atas. Kalau memang betul ada, aku akan ambilkan ke atas. Inilah akhirnya. Dan ini semua kesombongannya dan beberapa hal apa yang ada. Maka Allah Subhanahu Wa Taala campakkan mereka semua ke dalam lautan. Wa huwa mulim, dalam keadaan dia tercela. Al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan apa yang dilakukan perbuat seseorang. Ketika Fir'aun menyukai ketinggian, Allah benamkan di dasar laut. Ketika ketika Fir'aun mencela Nabi utusan Allah, meninggikan diri, menyombongkan diri, dan demikian pula semena-mena terhadap memperbudak Bani Israel dan seterusnya, dia pun kemudian dihinakan. Ya. Sementara sebaliknya, sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah kecuali Allah justru akan mengangkatnya. Ada seorang yang menyombongkan diri, merasa dirinya telah berilmu, mengetahui ini, mengetahui itu, meremehkan orang. Batarul haq wa ghamtun nas. Inilah ainul kibr. Inilah inti daripada kibr yang kita diperintahkan mengambil ibrah, pelajaran untuk tidak bersifat dengan sifat-sifat musyrikin, munafikin tersebut, sebagaimana sifatnya Fir'aun, sebagaimana sifatnya Amr bin Hakam, Abul Hakam atau Abul Jahal, sebagaimana sifatnya Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah kita sebutkan. Maka di hari tersebut 10 Muharram Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah selamatkan Musa dan Bani Israel. Dan kemudian Yahudi pun berpuasa 10 Muharram, dan Nabi mensunahkan puasanya. Bahkan dulu di awal-awal memerintahkannya sebelum puasa Ramadan wajib puasa 10 Muharram, namun kemudian setelah wajibnya puasa Ramadan jadi sunnah hukumnya, dan diselisih Yahudi dengan ditambah puasa tanggal 9-nya, dan kita sudah masuk di awal Muharram, dan itulah bulan Allah, kata Nabi, syahrullah, bulan Allah, bulan yang baik dan mulia, bukan bulan sial. Dan kita ingatkan sebagai penutup, sebagaimana sebagian orang mengadakan acara-acara cepat-cepat sebelum bulan Muharram tiba, karena sebelum bulan Syura. Kalau sudah Syura, ini bulan sial. Kalau kata mereka, seorang membuat acara akan hancur berantakan. Lebih-lebih sebagian mereka waliyadzubillah meyakini ini bulannya bukan bulan Allah, tapi Nyi Roro Kidul punya gawe. Sehingga kalau bikin manten, bikin ini akan sial. Padahal Rasul mengatakan Al-Muharram syahrullah, Al-Muharram bulan Allah, bulan mulia. Disitu disyaratkan seseorang beribadah dengan ibadah-ibadah apa yang bisa dia lakukan, termasuk puasa. Allah Ta'ala alam shawab. Ini apa yang bisa kita sebutkan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasallallahu ilman nafi'an. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam.